penyakit gigi dan mulut di Indonesia masih sering terjadi di tengah masyarakat. Selain faktor kesadaran dan belum meratanya akses dan tenaga kesehatan turut memperburuk hal ini. Ketua Kolegium Penyakit Mulut Indonesia, Profesor Irna Sufiawati, menyambut baik pelaksanaan The Fourth Oral Medicine Conference 2024 oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Profesor Irna menyebut melalui kegiatan ini, para oral medicine spesialis maupun mahasiswa dapat berkumpul, meningkatkan pengetahuan melalui kolaborasi yang bisa diinisiasi. Jadi kegiatan ini, Oral Medicine Conference itu, yang keempat, ini dari awal itu bertujuan untuk berkumpul sesama oral medicine spesialis atau juga para mahasiswa itu untuk meningkatkan knowledge-nya, skills-nya gitu, karena selain ada seminar utama juga ada workshop gitu. Dan yang kedua adalah tentunya bersilaturahmi dengan sesama teman dari seluruh Indonesia gitu ya. Dari Aceh sampai Papua hari ini datang, alhamdulillah. Dan ini yang keempat ini agak spesial karena kita mendatangkan 3 pembicara dari luar. Biasanya cuma 2 dan 1 ini sangat spesial karena dia seorang editor dari buku yang kita pakai sehari-hari di seluruh dunia, The Burkett of Oral Medicine. Dan yang ketiga mungkin itu kolaborasi yang sangat penting ya. Jadi kita tidak hanya seperti katak dalam tempurung, tapi kita juga mengenal dunia luar. Di luar sana para expert seperti apa, perkembangan oral medicine itu seperti apa, kita harus mengetahui gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini banyak kolaborasi yang bisa dimulai, diinisiasi dan akhirnya bisa membawa dampak yang luas untuk oral medicine secara keseluruhan di Indonesia gitu. Jadi saya membuka jalan untuk teman-teman supaya bisa berkolaborasi dengan para speaker atau dengan teman-teman yang lain jadi secara nasional maupun internasional. Oral medicine atau penyakit mulut belum dikenal luas oleh masyarakat. Universitas Padjadjaran merupakan salah satu penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis penyakit bedah mulut yang telah terakreditasi unggul sebagai pusat pengembangan pendidikan dan penelitian di bidang infeksi dan imunologi oral serta obat herbal yang bertaraf internasional pada tahun 2026. Oral medicine berperan penting bagi kesehatan masyarakat. Belum tersebarnya secara merata menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkannya. Permasalahan penyakit mulut yang pertama itu belum dikenal luas. Jadi bedanya apa sih penyakit mulut, bedah mulut, gigi dan mulut gitu ya. Nah itu penyakit oral medicine sendiri, penyakit mulut itu sendiri belum diketahui banyak oleh masyarakat, bahkan kadang-kadang oleh para kolega sendiri gitu ya, tenaga medis sendiri. Karena memang itu bidang yang relatif lebih baru dibandingkan dengan yang lainnya. Nah itu tantangan buat kita untuk terus mensosialisasikan oral medicine ini bahwa ini sangat penting dan sangat berperan pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan gitu. Dan yang kedua tantangannya adalah bahwa oral medicine spesialis ini masih sedikit banget baru 250 orang seluruh Indonesia, yang lain udah ribuan gitu ya, udah ratusan, udah ribuan. Nah, dan penyebarannya itu tidak merata di seluruh Indonesia. Mungkin di Jakarta atau di Jawa mungkin masih sekitar sudah ada sekitar 50 atau 40%-nya gitu ya di Jawa, dan 50%-nya bahkan sisanya tersebar di yang lain-lainnya, bahkan di Papua masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi itu tantangan buat kita nanti pertama untuk meningkatkan jumlahnya, jadi kuantitasnya dan kualitasnya itu sendiri, jumlahnya dan penyebarannya, distribusinya yang merata di seluruh Indonesia. Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, Profesor Irna Sufiawati, yang juga pembicara dalam The Fourth Oral Medicine Conference ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mencari tahu dan terliterasi terkait pengetahuan tentang penyakit mulut. Ya, himbauan kepada masyarakat untuk terus mendalami ilmu ini, mencari baik dari sosial media ataupun dari para tenaga medis atau dokter jika mengalami kelainan di dalam rongga mulutnya, seperti tadi kita topiknya ini tentang kanker, autoimun dan infeksi ya gitu, dan itu sangat umum yang terjadi di masyarakat, dan kalau tidak cepat ditangani itu akan berdampak yang sangat fatal gitu ya. Nah, untuk itu selayaknya masyarakat
terus ingin mengetahui tentang ilmu ini, dan kita juga menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan ini di masyarakat gitu. Melalui entah itu bakti sosial, entah itu melalui medsos dan sebagainya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti melaporkan.